Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustaz Ergan yang baik hati dan tidak sombong. Di semester 2 kali ini kita akan belajar dalam TIK 2E atau tema 5, yaitu pengalamanku. Ya, tematik bahasa Indonesia yang kita pelajari itu KD atau kompetensi dasar 3 di memahami puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tertulis dan ya, kita mulai subtema 1, pengalamanku di rumah dengan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan belajar puisi. Sebetulnya di semester 1 kemarin ya, kita sudah sedikit belajar tentang ini. Kita akan mendalam dari di semester ini. Ya, puisi adalah sebuah karya sastra yang merupakan ungkapan perasaan seseorang, ya, si pembuat puisinya, yang memperhatikan keindahan dan kakak dalam membaca puisi tidak sama dengan membaca buku. Ya, membaca puisi ada aturan. Paling tidak ada 3 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketepatan ekspresi wajah. Yang kedua, gerak anggota tubuh. Dan yang ketiga, kejelasan pengucapan kalimat atau puisinya itu. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini harus menunjukkan perasaan si pembaca puisi. Ya, jadi ketika puisi yang dibaca adalah puisi sedih, maka harus dibacakan dengan ekspresi juga sedih. Demikian pula puisi yang gembira dan ataupun mata. Yang kedua, gerakan anggota tubuh juga sangat penting. Ya, gerakan anggota tubuh harus sesuai dengan isi puisi sebagai sebuah ekspresi dari puisi itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengucapan harus jelas agar makna kata dapat dipahami. Ya, setiap kata harus dapat dipahami dengan baik. Nah, baik kakak-kakak ya, kita sebelum kita lanjutkan puisinya, kita ke rumah Ino terlebih dahulu. Oke, ada Irfan ya. Irfan bertamu ke rumah Ino. Jadi Irfan ini adalah sepupunya Ino. Irfan datang bersama ayahnya, itu paman Jaja. Nah, Irfan liburan sekolah. Irfan ingin berlibur di rumah Ino. Ino sangat senang sekali dikunjungi paman Jaja dan juga Irfan ya. Jadi kakak-kakak, ketika di rumah kita kedatangan saudara, ya, saudara yang datang ke rumah kita itu adalah tamu ya. Nah, sikap kita terhadap tamu adalah harus bersikap baik ya. Bagaimana Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bersikap baik terhadap tamu kita. Nah, apa sih contoh sikap baik terhadap tamu? Yaitu salah satunya mempersilakan masuk ya, dan menghidangkan minuman. Kalau ada makanan atau snack ya boleh juga kita hidangkan. Ya, kemudian kita berbicara harus dengan bahasa yang santun. Ya, sikap yang baik akan membuat tamu ya, betah di rumah kita. Nah, Irfan ini ya kakak-kakak ya, dia ini adalah seorang anak yang pandai bercerita ya. Suka, dan ketika bercerita Irfan suka menunjukkan gaya tokoh yang dia ceritakan. Saat bercerita Irfan bersemangat dan Ino akhirnya juga senang mendengar cerita Irfan. Irfan dan Ino selalu rukun saat bermain dan mereka tidak pernah bertengkar. Mereka pun selalu tolong ya. Ketika Irfan bercerita menirukan gaya seorang tentara, Ino tertawa melihat penampilan Irfan ya, karena Irfan juga memakai topi tentara yang dibuatnya dengan menggunakan kertas koran. Ya,
Ino melihat penampilan Irfan menjadi tentara. Ino mendapatkan ide membuat sebuah puisi, ya. Akhirnya dia menulis puisi dan peserta. Ino membacakan puisi yang ditulisnya itu. Irfan mendengar Ino membaca puisi. Ini dia puisinya Ino, yaitu berjudul apa tadi? Kita coba kan puisinya ya. Aku senang melihat tentara. Tentara berbaris rapi. Tubuhmu sehat dan kuat. Baju loreng melekat di tubuh. Kamu memakai baret berwarna hijau. Penampilanmu terlihat gagah. Tentara membela negara. Tentara mempertahankan kemerdekaan. Kalau besar nanti, aku ingin menjadi tentara. Ya, itu puisinya Ino yang judulnya Tentara. Nah, dalam puisi kakak-kakak ada yang namanya bait dan juga baris. Apa sih bait? Ya, itu seperti yang tertera di ayat karya. Ya, bait terdiri dari beberapa baris. Ya, kalau dalam puisi tentara ini, puisinya Ino terdiri dari 3 bait ya. Bait pertama tuh, aku senang melihat tentara. Tentara berbaris rapi, tubuhnya sehat dan kuat. Ya. Nah, sedangkan baris adalah bagian dari bait ya. Ditunjukkan dengan garis itu namanya baris ya. Ada kalimat baju loreng melekat di tubuhmu. Itu baris. Kamu memakai baret berwarna hijau. Penampilanmu terlihat gagah. Jadi pada puisi tentara Ino ini terdapat 3 bait ya. Kemudian bait pertama terdiri dari 3 bait, bait kedua terdiri juga dari 3 bait, dan bait ketiga juga terdiri dari 3 baris. Jadi total semua baris dalam bait puisinya Ino adalah berapa? 9 baris. Oke, kakak-kakak yang salih dan salihah, sekian dulu materi kita kali ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.